Halo, ini dengan Buce. Saya bersama sahabat saya, Dewi Kartika. Apa kabar, Dewi? Baik, baik. Ni hao, ni hao. Ni hao, ni hao. Dewi Kartika ini ada di Taiwan ya, Dewi ya. Mm-mm. Dan beliau adalah ketua dari Indonesia Diaspora Network di Taiwan. Ya. Itu dulu. Sekarang bukan. Sekarang siapa? Sekarang siapa ketuanya? Sekarang Mas Anas. Dulu saya dari 2017 sampai 2019 itu saya. Oh, Setelah itu sekarang Mas Anas. namanya Mas Anas ya. Anas ya, Anas. Anas Subakti. Ya, tapi kamu juga tetap masih aktif di dalam kegiatan masyarakat di Taiwan ya. Masih diberi kepercayaan. Nah, saya tahu ini belakang kamu itu yang salah satu hasil karya kamu ya. Foto Iya, bikin topeng. Ini Topeng topeng batik. Aduh, Iya. banget. Itu topengnya dari batik, dilapisin batik ya atau dicat? Iya, jadi itu kain perca batik. Jadi kain batik yang kita potong-potong, terus ditempelkan di atas apa sih yang udah ada bentuknya model topeng. Wah, sangat kreatif. Kalau saya mah kreatif. Pasti bisa kok, pasti bisa. Nah, hari ini kita dari saya call ya, karena kita mau belajar pengalaman what happened di Taiwan nih tentang COVID-19. Jadi seperti yang kamu tahu 4 bulan lalu itu saya banyak dengar tentang wah hebat banget ya ketika seluruh dunia lagi ini kena COVID, Taiwan malah tidak ada di Taiwan. COVID tidak ada, 19 tidak ada di Taiwan. Ketika Cina lagi memuncaknya, Taiwan tidak kena. Luar biasa banget. Tiba-tiba keluar news COVID-19 hit Taiwan. Tadi pagi saya coba Google 9.000 cases di Taiwan. Ya. Jadi kita ini bukan ahli. Gua dia. Kita juga bukan ahli statistik, kita hanya orang biasa. Tapi yang banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat di Indonesia di tempat kita masing-masing, ya. Iya, benar. Saya mau tanya nih, gimana orang Indonesia saat ini yang ada yang kena? Kan saya tahu ada berapa orang diaspora Indonesia? Sekitar 300.000 ya. WNI. Dari waktu saya wawancara Dede tahun yang lalu dibilang 300.000, kayaknya masih sama ya. 300. Iya, sekitar itu. Ya. Dan kebanyakan mereka bekerja sebagai apa? Jadi 260.000-nya sekitar juga itu para PMI. Gitu. Dari PMI bekerjanya dari berbagai bidang sih. Ada yang di pabrik, ada yang jadi apa sih caregiver. Terus ada juga yang penjaga anak. Nah, terus juga ada juga sekitar 26.000-an itu mixed marriage. Oh gitu. Jadi kayak salah satunya saya. Oh, kamu. Jadi suami kamu orang Taiwan? Iya, made in Taiwan. I see. Terus lebihnya itu para student ya, yang baik itu yang SMA, S1 sampai PhD sekitar 7.000-an. Oh gitu. Termasuk dua kemenakan saya ada sekolah di situ di Taiwan. Oh ya? Ya ada. Tadi saya sudah bantu di sana ya. Oke. Nah dari 350.000 diaspora Indonesia di Taiwan ini ada enggak yang terkena? Banyak enggak yang terkena ini COVID-19? Yang terkena COVID? Ya. Sebenarnya tuh baru-baru aja ada orang Indonesia yang kena. Itu pun dari kebanyakan tuh datangnya mungkin mereka tuh datang ke Taiwan untuk bekerja. Jadi setelah dicek di Taiwan itu ternyata karena Taiwan tuh ada standar tersendiri untuk COVID ya itu ternyata kena gitu. Terus juga untuk kasus yang sekarang nih yang lagi heboh itu juga ada juga teman PMI kita yang kena, orang Indonesia juga ada yang kena. Jadi so far yang kamu dengar baru 2? Iya, belum gitu banyak sih ya, belum gitu banyak gitu orang Indonesianya. Karena di sini sebenarnya sih masih dalam pengecekan, semuanya masih dalam pengecekan sih. Jadi semua diperiksa. Jadi kayak ada yang kemarin itu yang pabrik kena itu semuanya seluruh karyawan yang diperiksa dan hasilnya itu kan nggak bisa langsung sekaligus tahu untuk pengecekannya. Tapi yang di sini pada intinya sih masyarakat di Taiwan itu baik itu yang lokal ataupun yang asing itu sangat patuh pemerintah karena kita sekarang siaga
Siaga 3 artinya kita nggak boleh keluar ke rumah kalau nggak penting-penting banget. Terus satu langkah di luar rumah kita itu harus pakai masker. Tidak pakai masker berarti kita harus siap di auto debit, kita bilangnya, artinya didenda minimal $100. Terus paling mahalnya lagi sampai 15.000, jadi sekitar 3.000 US, $3.000. Itu yang pakai masker aja, ya, nggak pakai masker. Belum lagi ada juga peraturan kita nggak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 orang, itu lebih gede lagi tuh peraturannya. Pokoknya di sini di Taiwan tuh hukumannya bener jelas, tidak mandang bulu. Jadi makanya itu incredible banget Taiwan bisa sampai sepi, terutama Taipei ya. Orang yang pernah ke Taipei itu kaget, Taipei itu sepi, hampir tidak ada orang. Di jalanan loh. Begitu ya. Terus sekolah-sekolah udah online semua. Oke, kamu sebagai orang biasa, kamu mau ceritain dong kayak apa waktu Taiwan waktu ketika orang semua lagi tinggi-tingginya, suasananya Taiwan bagaimana waktu itu? Yang pasti kita panik ya, kita pasti panik. Sebelumnya. Pasti panik. Pikirannya kita tuh mau itu stok makanan. Kita pikirannya mau stok makanan. Cuman kalau orang Indonesia kan pasti itu stok utamanya yang penting ada beras. Betul. Ada beras sama makanan kering, terutama instant noodle itu aja. Jadi saya mewakili yang masyarakat biasa itu ketika udah mulai bikin kita galau gitu dengan berita-berita. Yang penting kita stok utamanya itu beras, makanan kering itu aja. Jadi terus beras kenapa? Instant noodle kosong di Taiwan. Kalau itu yang sampai hari ketiga ketika pemerintah mengatakan siaga level 3 itu artinya kita orang keluar, kita pergi ke 7-Eleven aja itu kita harus daftar. Artinya daftar apa? Kita harus menyerahkan data kita di scanning. Jadi kita harus meninggalkan nama sama nomor telepon. Jadi segitu ketatnya. Nah, terus jadi kita karena takut, jadi semua ada panic buying. Nggak hanya orang kita aja, orang Taiwan pun juga sampai semuanya kosong. Jadi ada istilah yang disisain yang kita nggak bisa makan. Kayak sayuran tinggal pare gitu, paria. Misalnya ayam tinggal cekernya gitu atau kepalanya gitu. Waduh. Jadi sampai segitu ya. Iya, kan sampai gitu. Nah, ini jadi ini kapan ini? Kapan terjadi? Bulan berapa ini? Tanggal berapa? Itu saya ngitungin hari loh. 21 hari yang lalu. 21 hari ini tuh saya tuh pas 3 minggu. Saya pas 3 minggu saya tidak keluar rumah. Berusaha tidak keluar rumah. Kalau Mas Buce tahu kegiatan saya tuh satu minggu tuh penuh jadwal di luar. Ya. Jadi bayangkan seorang saya tinggal dalam rumah sangat bosan. Gitu. Cuman ya untungnya karena saya sedikit kayak agak seniman gitu, saya buat macam-macam. Jadi supaya bisa diisi waktu ya. Iya, supaya nggak galau. Kalau kita di Amerika ketika mulai terjadi itu awal-awal aja tahun 2020 itu yang lucu yang habis bukan apa-apa, yang habis paper toilet. Karena semua orang pakai paper toilet di Amerika. Kalau di Taiwan pakai air, jadi tidak perlu paper toilet. Taiwan juga gitu. Paper toilet tuh udah rebutan kayak gitu. Tahu nggak waktu pemerintah mengatakan pengumuman bahwa akan dimulai siaga 3, itu pemerintah bikin mentionnya 2. 1, persediaan bahan makanan Taiwan cukup. Yang kedua, persediaan toilet paper cukup. itu sampai di-mention sama pemerintahnya. Saya kira rata-rata orang Taiwan semua pakai air juga, kamu pakai semprotan. Enggak. Toilet orang Indonesia aja pakai air. Orang Indonesia pakai air. Oh, gitu. Oke. Tidak, maksud saya bukan waktu yang barusan 3 minggu lalu ini, bukan. Maksud saya kan waktu itu kan kalian kan bebas COVID tuh, jadi tidak usah pakai tas atau bagaimana. Yang sebelumnya tuh sebelum terjadi ini nih
kena COVID yang sekarang ini? Sebelumnya tuh jadi sebelumnya itu apa sih bertahap ya, bertahap. Waktu itu ketika mulai ada kluster dari kita bilang dari apa maskapai penerbangan ya. Oh bukan itu, sebelum itu. Maksudnya kehidupan sebelum. Kehidupan sehari-hari kita di sini ya, di sini kita tuh senang banget bisa menyelenggarakan berbagai acara outdoor. Oke. Itu dari maksudnya bulan tahun lalu ya. Kita bicara tahun lalu. Tahun lalu sampai kemarin April tanggal 11. Oh, Kenapa? gitu. Kenapa? Selama itu sampai April. Aman. Kemudian Taipei aman. Aman. No mask. No mask. Pakai masker itu terserah kita. Kecuali yang sama kita pertama kali sampai tanggal April 11, kenapa saya ingat, itu yang harus pakai masker itu kalau kita masuk di MRT. MRT atau bus itu memang wajib, hukumnya wajib harus pakai masker. Itu dari awal. Tapi kita punya kegiatan di luar itu bebas. Hanya mungkin ke tempat apa sih kayak gedung-gedung tertentu, terutama gedung pemerintahan, itu kita wajib pakai masker. Terus selebihnya terserah kita. Jadi waktu itu seluruh dunia lagi gawat-gawat. Kalian malah santai-santai tidak pakai masker. Iya, kita kecolongan. Karena sudah ada yang vaksin, belum ada, tidak ada vaksin. Belum, tidak ada vaksin. Terus kemudian kalau ke restoran bagaimana? Bisa tanpa masker? Oh, kalau waktu sebelum ada kejadian hebat ini bisa. Tidak usah. Ke restoran kita bisa dine in juga, Nah, tapi untuk yang sekarang nggak bisa. Untuk sekarang boleh. I know, saya tahu. Kita bicarain dulu sebelumnya supaya orang bisa. Yang dulu masih bisa dine in. Karena orang-orang kan tidak tahu ini. Kita selama ini kita di Amerika dan di berbagai belahan dunia semua itu beda gitu loh. Kita apalagi di Amerika tetap semua pakai masker, di distance, jika di rumah selama ini. Sementara kalian itu sangat bebas gitu pada waktu itu. Ya. Kenapa saya mau membuat seperti itu? Sebab tanggal 15 Juni kita di California akan di Amerika sudah tidak bisa pakai masker. Jadi saya melihat, banyak teman-teman kita Dewi ini mulai agak takut. Ya apa ya nanti kalau kita pas buka nanti terjadi kayak Taiwan, gitu. That's the reason saya mau compare. Apakah karena ada juga ketakutan setelah kita buka gitu semua, tiba-tiba nanti akan terjadi COVID akan melonjak seperti Taiwan lagi gitu loh. Nah kita mau lihat ini. Kita sebagai orang awam gitu loh, saya kan nggak ngerti kamu juga nggak ngerti. Kita cuma mau membandingkan apa yang terjadi gitu loh. Jadi oke. Nah kalian katanya ada sistem bagaimana ada aplikasi kita di Amerika tidak ada. Kayak orang aplikasi kamu masukin bisa tahu ini ada COVID tidak ada. Itu apa namanya? Iya ada. Itu namanya apa sebenarnya kita tinggal berbagai aplikasi nggak sih juga nggak inget ya. Kita tinggal ketik aja. Jadi mereka tuh jadi pemerintah tuh di sini bagusnya gini. Bagusnya ini jadi aplikasi itu bisa diakses berbagai bahasa. Oke. Jadi setiap ada pengumuman juga selalu ada berbagai bahasa termasuk ada bahasa Indonesia, Vietnam, bahasa Tagalog, bahasa Thai. Itu wajib, istilahnya wajib. Jadi kita sebagai orang awam pun tahu, apalagi sekarang ada aplikasi yang jadi sebenarnya awalnya tuh ada aplikasi seperti itu, tapi akhirnya dipermudah kembali dengan cara jadi setiap kayak kita masuk ke toko apa aja itu ada barcode di depan pintunya. Jadi kita scanning barcode itu langsung kita kirim SMS. Jadi kita nggak usah lagi tulis nama kita, nomor telepon kita, itu langsung ter-record sama pemerintah. Jadi bila suatu saat tempat itu ternyata di kemudian hari ada yang terkena COVID, maka akan ditrace. Kalau di Taiwan biasanya ditrace baliknya 2 minggu sebelumnya. Jadi orang-orang yang 2 minggu sebelumnya itu akan langsung dapat SMS. Tolong langsung kita periksa kesehatan. Karena itu juga kejadian juga sama saya juga ya. Waktu itu pas Mother's Day, anak saya ngundang saya ke restoran Jepang. Ternyata di restoran itu ada orang yang terkena COVID. Tapi waktunya alhamdulillah kita masih dilindungi, itu 1 jam yang berbeda sama kita. Jadi kita cuma dapat, nggak disuruh, nggak harus wajib dites, tapi hanya dikasih pemberitahuan. Kalau kita merasa nggak enak badan segala macam langsung untuk dicek. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa.
Oke, saya potong sampai situ dulu. Jadi kalau kamu nggak enak badan, kamu ke rumah sakit umum, free atau bayar atau bagaimana? Dites atau ke farmasi? Free. Khusus dalam COVID ini tuh free. Termasuk juga pemerintah Taiwan itu seperti mengasih amnesti ya untuk para ilegal. Kan banyak nih kita orang PMI yang ilegal juga. Jadi pemerintah Taiwan bilang begini, tolong kalau ada dari kita yang sakit, terutama yang istilah kita bilang swasta, yang swasta itu sakit, tidak usah takut untuk periksa kesehatan. Dan kita tidak akan menangkap. Itu udah janji dari pemerintah. Bahkan presiden sendiri yang bilang. Dan semua biaya itu ditanggung sama pemerintah. Jadi orang Indonesia tidak usah takut ya, yang ilegal. Nggak usah takut. Mereka datang langsung periksa gitu ya. Jadi, jadi pergi ke rumah sakit mana aja, begitu? Bukan rumah sakit mana aja, kebetulan sudah ada ditunjuk rumah sakitnya. Jadi udah ada list rumah sakit yang khusus menangani masalah wabah ini yang terbaru. Oh, enggak, yang sebelumnya. Kita ini cerita yang sebelumnya karena nggak ada sih ya. Yang sebelumnya tuh hanya rumah sakit tertentu, rumah sakit besar aja sih dulunya. Karena kebetulan sih kita di Taiwan itu terbiasa begini. Jadi sebelum kita ke rumah, jadi kita orang Taiwan lebih suka pergi ke klinik dibandingkan ke rumah sakit. Dan di klinik pun sudah di scanning duluan. Kita mesti cerita, kita 2 minggu sebelumnya kemana aja. Gitu. Bagaimana? Jadi kalau kita 2 minggu sebelumnya kenapa? Gimana? Aku sehari sebelumnya aja gue nggak ingat kemana gue. Oh, pasti ingat. Apalagi kalau kita pegang HP. Nanti kalau kita nggak, jadi gini, di sini ada hukumnya gini. Kalau kita nggak jujur, kita menutupi kita kemana aja, justru kita akan didenda. Karena apa? Nanti perusahaan dari Telkom sini istilahnya, dia akan kirim data ke pemerintah. Ini loh, orang ini kemana aja. Oh, jadi kalian gitu. Setiap kali masuk ke toko tuh ada scan, semua scan. Iya, selama kita bawa HP aja, kan dilacak. Oh, jadi dari scan itu yang bisa dilacak begitu? Bisa. Kita di Amerika nggak ada kayak gitu loh, di scan gitu. Oh, jadi bagus juga ya, jadi bisa ini ke data ya. Jadi kita bisa dikontrol lah. Jadi kita untuk memperkecil penyebaran sebenarnya sih. Jadi itu kehidupan sebelumnya. Tapi jadi itu seperti hidup dalam bubble. Gue bayangin ketika semua orang ini kalian hidup dalam bubble. Yet itu tidak aman. Kenapa? Karena kalian tidak divaksin. Gitu loh. Iya, benar. Betul kan? Jadi untungnya saya divaksin. Hah? Jadi gini, Taiwan itu sebelum ada kasus ini merebak besar, jadi untuk yang vaksin itu pilihan. Dan kebanyakan orang yang memilih vaksin itu yang punya tujuan untuk luar negeri. Saya itu divaksin karena kebetulan anak saya itu sebenarnya kan kantornya di Indonesia, tapi karena di Indonesia waktu itu COVID-nya mewabahnya gila banget, disuruh balik ke Taiwan. Nah, tapi sekarang dia kayaknya kerjaannya dia harus ke Jakarta, tapi syaratnya dia harus vaksin. Lalu dia mengajak saya. Nah, pada waktu saya vaksin pun, itu saya vaksin tanggal 25 April. Saya baru divaksin tanggal 25 April. Itu saya lihat sebagian besar itu sekitar 80% ada orang asing. Jadi orang Taiwan sebenarnya nggak mau divaksin sih awalnya. Oh, gitu ya. Nah, ini satu pelajaran bagi kita ya. Nah, kita kan di Amerika ini kan kalau saya bayangin kalau tanggal 15 Juni betul-betul terbuka semua, kita semua tidak usah pakai masker apa gitu. Nah, gimana gitu loh? Apakah kita akan bisa tetap stabil? Tapi saya yakin bisa stabil karena orang-orang sudah punya antibody. Nah, kalian itu betul-betul hidup di dalam bubble gitu loh, seperti dalam ini tidak punya vaksin, jadi begitu masuk seperti ada bocor jarum, masuk bubble-nya burst gitu loh, kena semua gitu ya. Iya, benar-benar. Wow. Jadi sekarang bagaimana orang-orang sekarang mau vaksin sekarang? Ya, mau vaksin sekarang. Cuman ya itu karena kan persediaan vaksin itu belum mencukupi ya. Kan total penduduk Taiwan sekitar 23 juta. Oke. Terus yang ada berapa?
yang vaksin untuk angka pastinya belum tahu, tapi yang utama tuh seperti di Indonesia. Jadi yang vaksin duluan itu ada tim kesehatan. Itu yang harus divaksin duluan. Jadi, sambil menunggu vaksin-vaksin yang lain datang. Nah, aku heran, kamu kok bisa divaksin dengan anak kamu tanggal 24 April? Kamu kan bukan dari petugas kesehatan. Gimana caranya? Karena pada waktu itu orang petugas kesehatan juga nggak mau divaksin. Nggak seluruh petugas kesehatan mau divaksin. Betul. Kan waktu itu masih aman soalnya, Taiwan masih aman. Tapi karena anak saya mau ke Jakarta, saya ikutan jadinya. Enggak, maksudnya saya juga pengen ke Jakarta. Oh, jadi yang mau berpergian harus divaksin gitu ya? Iya, harus divaksin. Oh, gitu. Karena di Taiwan itu peraturannya dulunya tuh hanya begini. Setiap yang datang ke Taiwan itu wajib di karantina 2 minggu. Tapi kalau dia sudah divaksin, itu karantinanya menjadi hanya 1 minggu. Karena 2 minggu itu plus 1 minggu, artinya apa? 2 minggu dalam ruangan, dalam kamar nggak boleh kemana-mana. Terus satu minggu tambah 1 minggunya lagi, minggu ketiga itu observasi. Nah, jadi in total tuh 3 minggu. Kan kita kalau perginya sebentar tapi balik di kurungan 3 minggu kan lama banget ya. Lama banget. Tapi kalau seminggu anggap aja kita kayak jet lag. Oh, jadi alasan saya itu. Kalau udah divaksin cukup karantina dalam ruangan 1 minggu dan observasi 1 minggu, tidak? Iya. Kalau misalnya tidak divaksin 3 minggu. In total 3 minggu. 3 minggu dengan 1 minggu ya? 3 minggu dan 1 minggu ya? Iya, 2 minggu dalam ruangan. Artinya kali gini, kalau di Taiwan itu yang namanya karantina, itu benar-benar dalam ruangan. Kita melangkah ke kamar aja, keluar kamar sebentar, itu dendanya gede banget. Karena udah ada kejadian. Ada orang Filipina, dia keluar kamar, cuma 8 detik. Dendanya 50 juta rupiah. Di sini saklek, peraturan tuh saklek banget. Jadi kita takut. Jadi kalau kita di karantina benar-benar. Kalau di tempat lain kan di karantina saya dengar nih bisa jalan-jalan ke mall. Iya. Ke Taiwan enggak. Nah, maksudnya itu gimana mereka bisa tahu kamu keluar, kamu di rumah kamu? Lo kan semua kan dipantau. Enggak, maksudnya tuh kamu di dalam kamar rumah kamu, terus kamu ke kamar mandi di rumah kamar kamu. Mandi nggak apa-apa, keluar buka pintu apartemen. Oh, keluar dari pintu apartemen. Yang tidak boleh. Jadi orang Filipina itu dia keluar dari pintu hotel karantinanya hanya 8 detik. 8 detik kok. Ini di hotel. Hotel karantina. Oh, hotel karantina. Oh, jadi itu ada khusus hotel disediakan karantina. Ada. Bayar enggak? Orang ke sana bayar tidak? Oh, bayar. Karena kan itu juga untuk memperkecil ya orang datang ke Taiwan juga. Itu bayar. Oh, jadi sekarang kalau saya Buce ini negara Amerika ke Taiwan, aku harus karantina ya? Harus karantina. Tapi kalau saya sudah mendapatkan kartu vaksin, cukup 1 minggu. Kartu 1 minggu. vaksin dari mana aja? Apa harus? Kayaknya sih dari mana aja. Yang penting udah divaksin. Oh, jadi karena kan kartu vaksin itu kan internasional kan berlakunya. Itu kan ya. waktu kita divaksin kan yang ditanya kan kita nomor paspor kan. Nomor paspor, ya. Oh, dengan ID kalau kita di sini ya. Iya, ID sama paspor. Oh, gitu. Karena untuk berlaku internasional. Sampai saat nah itu kan keadaan. Nah, jadi saya karena begini Dewi. Masalahnya ini banyak teman-teman kami yang di diaspora Indonesia, ada beberapa teman-teman saya ngomong begini, untuk apa kok Buce? Kita tidak mau divaksin lah. Ada apa nanti kita sakit? Saya kan tidak ada apa-apa nanti disakin tiba-tiba koagulasi darah lah. Dan juga nanti anyway kita akan kena COVID. Kan orang divaksin masih bisa kena COVID, jadi aku tidak mau divaksin. Nah, orang-orang ini tidak mengerti ya. Saya tuh concern sangat concern kenapa begini. Sekarang kan mungkin mereka masih oke ya, karena orang semua pakai masker, kan masih kita ini. Tapi ketika June 15 ini orang semua buka masker. Misalnya saya ada 2 orang, satu yang sudah divaksin, satu yang tidak. Terus orang buka masker, orangnya yang buka masker itu punya COVID, satu punya antibody ini 95%, satu sama sekali tidak ada antibody. Kenalah dia gitu loh, ya gitu. Nah,
So far, jadi saat ini waktu dibilang COVID-19, sekarang kita bicara yang sekarang, bukan sebelumnya. Sekarang COVID-19 lagi tinggi, jalan-jalan ditutup nggak untuk buka extra bed untuk rumah sakit? Ada. Yang pasti itu yang tadi saya bilang di Taipei itu udah seperti kayak kuburan aja, nggak ada orang keluar. Nggak ada orang keluar. Nggak ada orang keluar. Nanti bisa saya kasih nanti foto-fotonya. Nggak ada orang keluar. Sampai gitu. itu ya. Dan juga untuk kita ke pasar tradisional ya. Pasar tradisional itu sistemnya ganjil genap. Iya, nah saya bingung. Kalian gimana kalau untuk stok makanan, beli sayur, beli daging gimana? Jadi yang sekarang yang lebih yang kewalahan orderan itu ini yang online. Jadi orang lebih suka akhirnya beli melalui online. Oh, jadi order online. Makanan saya juga online. Diantar langsung ke rumah gitu. Diantar di rumah, biasanya tuh diantar di rumah itu hanya diletakkan di luar aja. Nanti kita ambil sendiri. Begitu semprot-semprot. Semprot-semprot pakai aku. Oh. Karena takut di plastiknya tuh ada kontaminasi atau Iya. Terus juga ada apa sih kayak rumah-rumah makan ya, rumah-rumah makan yang ketika dia menerima uang cash, jadi kalau udah sore tuh uangnya dikumpulin, dicuci, dikasih laser. Sini jadi sekarang lagi ini. Dicuci tuh dijemur. Oh begitu. Oh sekarang mulai tidak pakai pakai tanpa uang cash gitu, bisa nggak? Kan pakai bisa yang pakai Apple Pay atau Line Pay. Cuman kan kadang-kadang yang kalau kita beli ke warung itu kan nggak mungkin pakai beginian gitu. I know. Apalagi yang di toko Indonesia ya, resto Indonesia. Cuman ada salah satu pemilik resto bilang ke saya, dia kalau udah sore udah tokonya tutup, uang yang hari itu dia dapat tuh dikumpulin, dicuci sampai segitunya, sampai kita takutnya orang tewan. Karena tiap hari kasusnya tinggi sih, tiap hari kasusnya tinggi. Nah, jadi ratusan. Oke, kamu bisa ceritain sedikit nggak? Saya sampai sekarang nggak tahu loh, gimana cara mulainya terjadi itu penyebaran COVID di situ tuh gimana? Kenapa? Jadi yang untuk yang baru-baru ini tuh awalnya tuh dari kan yang tadi saya bilang khusus maskapai penerbangan itu ada dispensasi dalam karantina. Jadi dari 2 minggu ke 5 hari, akhirnya menjadi ke 3 hari. Okay. Itu awalnya dari situ. Nah dari situ ternyata salah satu pekerjanya itu terkena COVID dan dia kebetulan dia berinteraksi banyak orang. Nah, terus yang ditambah lagi ada penyebaran COVID di kita bilangnya di rumah-rumah tea house-nya orang dewasa gitu. Nah, itu meledaknya di situ. Kenapa di rumah? Banyak. Di rumah apa? Tea house orang dewasa. Tea house. Jadi minum teh plus gitu. Minum teh bisa plus. Bagaimana caranya minum teh bisa plus? Adalah. Oke. Pakai senyum-senyum. Oke, jadi kayak seperti karaoke tempat karaoke-nya. Iya. Okay. Awalnya dari situ. Jadi semakin banyak sekali. Sampai daerah. Jadi yang terkena imbasnya banget tuh Taipei. Pertama kali tuh yang kena Taipei, terus New Taipei City, terus baru menyebar ke daerah-daerah lain. Nah, ini aku tanya pendapat kamu nih ya. Ini kan kemarin ada teman-teman kita migran worker di Hong Kong. Di Hong Kong mereka diharuskan migran workernya untuk divaksin. Pembantu tetangga harus divaksin gitu loh. Nah, dia itu lagi mau demo minta supaya pembantu rumah tangga tidak harus divaksin. Dia tidak mau divaksin karena dia tidak mau divaksin. Dan minta dukungan daripada kita. Menurut kamu bijaksana enggak sih? Kalau menurut saya sih gini ya, sebenarnya mungkin karena informasi tentang vaksin yang ke dia tidak jelas, menurut saya itu. Jadi sebenarnya itu kan vaksin itu kan untuk jaga-jaga. Jadi simpelnya gini aja, kayak kita misalnya kerja di rumah orang, majikan kita semuanya udah divaksin.
Iya, otomatis namanya majikan tuh takut kan, kalau kita pekerjanya itu kok nggak divaksin. Iya. Gitu. Kan istilahnya kan untuk kesehatan dia juga. Untuk kesehatan dia juga. Karena kan kita belum tahu di luar itu bagaimana ganasnya. Tapi saya rasa sih hanya informasi yang dia terima sebelumnya itu tidak begitu bisa dia pahami. Makanya banyak hoax gitu. Apakah itu terjadi di Taiwan juga? Bahwa semua pembantu rumah tangga harus divaksin? Diharuskan? Kalau di Taiwan sekarang bukannya harus divaksin, seluruh masyarakat harus divaksin. Harus divaksin. Dari umur berapa? Dari umur berapanya kita sih karena vaksinnya kita belum tersedia banyak gitu, semua prioritas saja, prioritas dulu. Tapi selama kita menjalankan kayak sering cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker itu aman. Jadi kita bisa putus rantai itu. I see. Jadi gitu. Menurut saya sih itu menurut saya. Ya, jadi satu yang bisa kita belajar dari Taiwan ya, bahwa bubble saat ini orang-orang ini, teman-teman kami ini yang belum divaksin merasa aman karena orang kan masih pakai masker ya, masih tertuang. Tapi yang saya sangat khawatir gitu loh. Bukannya saya itu apa gitu loh. Karena saya sayang gitu. Ini orang-orang yang saya kenal, yang saya tahu, sampai anaknya mereka tidak mau divaksin. Kenapa gitu loh? Tapi maksud saya tuh khawatir, sangat khawatir. Jangan, kalau udah dibuka orang sudah tidak pakai ini, itu kan tereksposnya kan lebih besar. Gitu. Iya, benar. Mungkin dia tereksposnya tidak terlalu banyak karena semua orang pakai ini dan banyak yang vaksin. Tapi kalau udah dibuka, kamu udah ngeri apa? Kamu jalan di dalam, semua orang tidak pakai masker, orang yang sudah vaksin aman aja, tapi kamu tidak perlindungan gitu loh. Gitu. Kamu kan saat ini kan saat ini kita masih seperti di bubble gitu. Iya, kayak Taiwan lah, kayak Taiwan. Taiwan lah seperti bubble. Itu bubble ada jarum masuk, waduh gitu. Waduh, kena semuanya. Semua gitu loh. Nah, orang-orang ini bisa kena semua gitu. Dan kita punya goal untuk bisa capai ini bersama, malah jadi nanti tidak akan ini tercapai gitu. Ya sudahlah, itu masih adalah keputusan orang gitu loh ya. Iya, benar. Jadi at least moga-moga matanya terbuka nih dengan cerita kamu ya. Iya, semoga jangan sampai kejadian Taiwan itu terulang lah, jangan sampai. Kita soalnya belajar banget, kita belajar. Dari kejadian ini kita belajar. Jadi memang tetap harus memang the only way untuk kita tuh betul-betul ini harus divaksin gitu. Ya. Yang penting kan sebelum vaksin dokter juga nggak sembarangan kan vaksin. Kan juga dokter juga tanya dulu riwayat kita gimana. Jadi sebenarnya sih istilahnya kayak kita minum suplemen aja. Ya. Terus di Taiwan kalian pakai vaksin apa nih saat ini? Untuk saat ini hanya AZ. Hah? AZ. Aku udah pernah dengar. AstraZeneca. Saya pakai AZ. Kamu pakai AZ ya? Sempat ada side effect kamu? Sebenarnya side effect-nya cuma ini doang kok, demam, menggigil. Jadi hari setelah vaksin malamnya itu menggigil. Kalau anak saya sampai fever, kalau saya hanya menggigil aja. Terus hari keduanya seluruh badan pada sakit ya, terutama yang bekas vaksin. Terus keserang kantuk yang luar biasa. Ngantuk sekali sampai saya Zoom meeting saya tidur. Hanya tadi setiap orang kan beda-beda. Kalau itu yang saya alami. Tapi selebihnya hari ketiga fresh saja. Oh gitu ya. Hari ketiga fresh saja ya. Saya ingat banget waktu itu masih bulan puasa. Oh gitu. Saya divaksin masih bulan puasa. Harusnya kan harus banyak minum air setelah vaksin. Karena saya masih puasa, saya baru minum airnya setelah buka puasa. Tapi ya itu aja sih keluhannya. Kalau anak saya sampai demam 2 hari. Saya dengar gimana tuh isunya bahwa mereka Cina yang tidak mau kasihkan Sinovac atau Taiwan yang tidak mau dari Cina punya atau gimana? Saya nggak mau ikut campur. Yang pasti Taiwan nggak mau aja. Taiwan nggak mau ya.
Taiwan nggak mau. Karena di Malaysia pun juga vaksin juga susah ya. Di mana? Malaysia ya? Malaysia juga vaksin susah. Sekarang di Amerika berlebih-lebihan. Iya, malah di Taiwan tuh ada orang bilang langsung ke Amerika aja bisa langsung vaksin dari sana. Iya, jadi di Miami mereka kalau saya punya teman-teman dari Peru kan orang Peru, dia cerita saya kalau sekarang ini lagi dia mau bawa girlfriend-nya lagi mau vaksin di LA. Minta izin saya untuk tinggal sementara tempat kita untuk supaya bisa divaksin di sini. Tapi saya dengar kalau yang dari Peru lebih dekat ke Miami. Di Miami mereka bisa divaksin di situ. Gitu. Ya itulah ceritanya. Jadi benar ya, ke Amerika bisa kita langsung vaksin gitu ya? Ya bukan langsung vaksin ya, harus bikin appointment ke farmasi. Tapi kayaknya sekarang sudah tidak baik. Dulu kan memang waktu line-nya panjang, kita bikin appointment apa. Sekarang saya dengar kok langsung ke sana minta apa gitu bisa. Ada teman saya punya farmasi kecil juga. Jadi sekarang jadi vaksin tidak harus di mana-mana. Tidak harus di tempat ini, bisa di farmasi-farmasi mereka boleh vaksin. Nah, teman saya itu punya farmasi, punya ini apotek di daerah KL. Dia kasih tahu kalau apoteknya itu bisa vaksin Pfizer dengan Johnson & Johnson. Itu gratis atau bayar ya? Gratis. Jadi memang harus ada biaya tapi ditanggung pemerintah. Nah, saya vaksin yang pertama itu saya bayar. Berapa kau bayar? Bayar berapa sih, sekitar 600 cm, berapa, $20 ya? Oh ya, it's not bad lah. Iya. $20. Kalau yang sekarang sih gratis ya, kasih pemerintah. Saya kan itu istilahnya swasta. vaksin apa mandiri. Ini di Amerika ini malah lu bisa menang undian berapa juta dolar nih kalau divaksin ya. Jadi orang-orang yang vaksin ini kayaknya ada lotre. Nah, dan pemenang, kalau misalnya kamu menang, kamu harus menunjukkan bahwa kamu udah divaksin. Nah, tapi kalau kamu belum divaksin, kau via lotre tidak bisa dapat gitu loh. Gitu. Ya, saya dengar gitu. Jadi kita yang sudah divaksin ini dimasuk lotre ini akan dapat lotre. Dan banyak itu untuk itu encourage orang untuk vaksin. Kalau vaksin dikasih dapat tiket diundi untuk dapat nonton Lakers atau apa gitu. Nah, it's okay, it's good. Ya. Bagus. Yang penting sehat deh, stay safe and healthy. Ya, gue tidak dibayar pun, gue bayar pun gue mau gitu loh. Itu penting di kita loh. Berarti Mas Luce udah 2 kali vaksin ya? Iya, saya sudah 2 kali vaksin. Ya. Oke, Dewi, terima kasih ya untuk kita ceritanya. Moga-moga kita semua dari Amerika ini bisa belajar dari Taiwan. Boleh, yang penting belajar yang benar ya. Seperti Taiwan lah. Walaupun waktu kamu hidup dalam bubble begitu sempurnanya, bubble apa gitu, 1 jarum tes gitu, kena deh. Karena kalian belum vaksin gitu loh. Itu benar. Pelindungan semu gitu loh. Itu pelindungan semu. Menurut saya itu pelindungan semu di Taiwan. 1 orang aja masuk, kena langsung. Iya benar. Jadi benar, itu benar sekali. Ya. Oke, terima kasih ya. Bye. Bye. Ya.